Dari tepian Danau Toba yang indah, kami Baligi Academy akan tetap melanjutkan ya untuk mengupas dalam merobohkan tembok rekayasa yang terjadi di pengadilan sesat 2016 yang lalu, di mana korbannya adalah Jessica Kumala Wongso. Ya, oke, para pemirsa pejuang keadilan. Di sini saya akan menambahkan satu lagi bukti yang tidak terbantahkan. Ya, bukti ke-19, bagaimana video CCTV yang sudah direkayasa itu ditampilkan dan disajikan oleh para jaksa yang tidak bertanggung jawab itu. Oke pemirsa, di kesempatan ini juga saya ingin me, mengusulkan, meminta kepada Jaksa Agung agar menangkap, memecat keenam jaksa yang telah menggunakan video CCTV rekayasa, bahkan ketika saksi fakta dihadirkan di persidangan yang akan kita bahas sekarang ini. Pak Jaksa Agung, pecat Pak, pecat dan pidanakan para jaksa-jaksa tersebut Pak, karena mereka telah dengan sengaja menampilkan video CCTV rekayasa. Bahkan ketika saksi fakta itu dihadirkan, ayo Pak Jaksa Agung, bersihkan institusi Anda dari mereka-mereka ya, yang telah memanipulasi barang bukti digital yang sangat sensitif terhadap tampering, terhadap rekayasa. Ayo Pak Jaksa Agung, pecat jaksa Anda itu, anggota Anda itu yang bernama Ardhito Muardi, Sandi Handika, Sugi Karvalo, Hari Wibowo, Wahyu Oktaviandi, dan Mailani Wubung. Begini Pak Jaksa Agung, akan saya tambahkan lagi satu bukti. Bukti ke-19, di mana pada tanggal 20 Juli 2016, ya, ketika Marlon Napitupulu, seorang saksi fakta, dihadirkan di persidangan, ya, 20 Juli 2016. Apa yang akan kita lihat? Bahwa yang mereka tampilkan adalah video hasil downscaling yang seharusnya berukuran 1920 lebar dan 1080 piksel tinggi, tetapi yang mereka tampilkan adalah hasil downscaling. Ya, seperti kita ketahui, ya, ketika sebuah video ditampilkan dengan Windows Media Player, ya, ketika kita klik 2 kali, maka dia langsung menampilkan sesuai dengan metadatanya. Kalau metadatanya 1920 kali 1080, ya, ya, ketika kita klik 2 kali, dibuka dengan Windows Media Player atau decoder video yang lainnya, ya, itu dia pertama kali akan membaca metadatanya. Dan bila metadatanya berukuran 1920 1080 dan ditampilkan di laptop 1920 1080, maka dia harus memenuhi monitor laptop tersebut, bukan seperempatnya, bukan sepertiganya, ya, akan memenuhi langsung. Nah, disinilah pemirsa plot twistnya. Gitu ya kan. Pada saat jaksa memutar video kamera CCTV 9, ya, sekitar 16.20, bentar saya periksa dulu.
Kamera CCTV 9, saya periksa, 1627, apa yang ditampilkan? Tidak memenuhi monitor. Padahal laptop yang mereka gunakan adalah berukuran 1920 1080. Ini dia screenshotnya. Tunggu bentar. Nah, ini ditampilkan ya. Kalau kalian lihat ini, nah ini di source found 1920 1080 ya, 60 Hz. Ini dihubungkan ke proyektor. Sumbernya apa? Laptop. Maka bisa kita pastikan ukuran laptop yang digunakan jaksa adalah 1920 1080 pixel. Ini screenshotnya lebih terang ya. Nah, ini dia screenshotnya, saya perhatikan. Hahaha. Nah, ini ketika dikoneksi ke proyektor, maka laptop dibaca 1920 1080 pixel. Ya, ini kamera 9. Ya, ini. Nah, ini yang ditampilkan, ini dia kamera 9. Tetapi inilah ukuran laptopnya nih, sampai sini nih ya kan? Sampai sini. Wah, eh, ini sampai ini tepinya, ya kan? Nah, berarti dia tidak memenuhi ukuran laptop. Padahal, ya, kamera CCTV 9 berukuran 1920 1080. Harusnya ketika dia diklik 2 kali, ya, Windows Media Player membaca metadatanya. Jika 1920 1080 yang ditampilkan, maka dia akan memenuhi ukuran laptop. Tetapi bisa kita lihat dan buktikan di sini yang tidak bisa mereka bantah ya pada saat Marlon Navitupulu dihadirkan 20 Juli 2016. Apa yang mereka tampilkan adalah bukan 1920 1080. Ini sekitar seperempat ya, seperempat atau sepertiga spasialnya. Hahaha. Ini ketahuan kalian para jaksa ya, bahwa apa yang kalian tampilkan ketika di persidangan itu tidak berukuran 1920 1080 ya. Kalau ditampilkan dalam ukuran laptop 1920 1080, maka dia akan memenuhi layar. Di sini terbukti bahwa para jaksa ya menampilkan video rekayasa ketika saksi fakta, dan itu mereka sengaja. Inilah para jaksa agung ya, kualitas jaksa yang Anda pakai untuk menuntut seseorang, memidanakan seseorang menggunakan video yang sudah direkayasa. Inilah video juga ya setelahnya yang ditampilkan ya, video rekayasa yang ditampilkan jaksa pada saat uh, Marlon Navitupulu ya dihadirkan sebagai saksi fakta. Nah, ini kita lihat 162747 ya. 162747. Ukurannya tidak 1920 1080. Fix rekayasa ya. 162747. Maka kalau kita lihat di BAP-nya Christopher Hariman Rianto, nah inilah dia dalam rentang waktu ini 162747 ya, di sini 162747 hasil rekayasa Christopher Hariman Rianto. Frame rate 10, lebar 960, tinggi 576 ya. 162747 ukurannya ini sesuai dengan metadata dari file ini, video yang ada di BAP Christopher Hariman Rianto ya. Nah, inilah kita buktikan sekali lagi ya bahwa apa yang ditampilkan oleh para jaksa di sidang persidangan saksi fakta sekalipun itu sudah hasil rekayasa. Bayangkan inilah kualitas jaksa-jaksa tersebut.
saudara-saudara ya. Aduh, parah sekali ya. Jadi inilah, jadi inilah saudara, bukti lagi ya, tambahan lagi bukti ke-19 bagaimana jaksa ini secara sengaja menampilkan video CCTV rekayasa ya. Di BAP kita periksa, apa yang ditampilkan juga kita periksa ukurannya tidak memenuhi monitor yang seharusnya 1920 Super 80 harus full ketika pertama kali dibuka ya dengan Windows Media Player ya ataupun decoder atau player video yang lain itu pertama kali membaca metadata-nya ya. Oke pemirsa, kita lihat videonya ya, supaya tidak terkesan saya buat-buat itu. Oke, videonya bentar saya cari. Nah, ini dia videonya. Pada saat ini, Marlon Navitupulu, 20 Juli 2016 yang ditampilkan adalah video rekayasa. Ya, padahal orang-orang ini sok paling hebat. Saya menampilkan menganalisis video dari TV saja diributkan. Padahal benar-benar diberikan oleh para televisi itu. Tapi mereka meributkan. Saya menggunakan video dari televisi karena mereka tidak kasih kopi dari legal kopi tersebut. Itu pun mereka ribut. Ternyata terkuak sekarang. Kita bongkar, kita kuliti sekarang. Bagaimana para jaksa ini dengan sengaja menampilkan video hasil rekayasa di persidangan. Bahkan pada saat persidangan saksi fakta. Ini mengerikan sekali ini rekayasa ini. Ya, coba kita lihat videonya ini supaya saya tidak terus marah-marah. Oke, ini dia. Saya geser aja. Cet, set. Nah, itu dia. Ya kan, 1920, 1080 ukuran laptop sebagai sumber ke proyektor. Kalau ukuran 1920 ukuran laptopnya, ketika dibuka, maka keadaan awal harus langsung full. Tetapi ini sekitar seperempat lebih dikit. Ya, coba ini, lihat nih. Set. Tutup. Ah, set. Terus nanti diperbesar. Klik. Nah, baru full dia kan. Ya, artinya apa saudara-saudara? Ini bukan masalah ukuran. Ya, ini bukan masalah ukuran. Tetapi ini masalah informasi yang hilang. Ya. Kalau sudah 96576 sesuai BAP Christopher Harimanrianto, ya tadi sering saya bilang bahwa informasi yang tersisa akibat downscaling itu ya cuma 26%. Gitu loh. Ya, sekitar itu gitu loh. 70-an persen itu hilang. Ya, itu yang diamati oleh Nur Samran Subandi, toksikolog, Made Gelgel, psikolog, ya, Antonia Rati Anjayani yang begitu berapi-api menganalisa gerak-gerik Jessica, padahal itu sudah kabur, belum lagi Roni Nitis Baskara dan lain-lain dan lain-lain, kan begitu ya. Sarlito Wirawan, nah inilah semua informasi yang sudah hilang ini ya, disajikan secara sengaja oleh para jaksa tersebut ya untuk menipu kita, bukan hanya menipu kita, menipu hakim dan menipu pengacara. Oleh karena itu, Pak Jaksa Agung, saya serukan, periksa Pak para jaksa tersebut ya karena ini bukti sangat ilmiah Pak. Gitu loh. Tidak bisa lagi nih dibantah dan diperdebatkan bahwa mereka para jaksa Anda itu menampilkan video hasil rekayasa bahkan sejak saksi fakta dihadirkan di persidangan. Ya. Mengerikan ini, mengerikan. Saya akan kuliti terus dan terus dan terus dan terus sepanjang bahannya ada.
Oke, sekian dulu dari kami, Belige Akademi di tepian Danau Toba yang indah. Horas!